Peristiwa-peristiwa penting sebelum proklamasi. Sidang pertama BPU PKI. Sidang BPU PKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama ini dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan dasar negara ini adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, di mana tokoh tersebut memiliki gagasan masing-masing. Mr. Muhammad Yamin mengemukakan gagasannya pada 29 Mei 1945 dengan isi rumusan dasar negara yang berupa 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo mengemukakan gagasannya pada 31 Mei 1945 dengan isi rumusan dasar negara yang berupa persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya pada 1 Juni 1945 dengan isi rumusan dasar negara yang berupa 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai Hari Pancasila. Karena belum ditemukannya kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggota 9 orang dan diketuai oleh Soekarno. Tugas panitia 9 adalah mengolah usulan dari anggota BPU PKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. Sidang kedua BPU PKI. Sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juni 1945. Membahas rencana Undang-Undang Dasar. BPU PKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang dan diketuai oleh Soekarno. Panitia ini bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juni 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pembentukan PPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, dibentuklah PPKI. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan beranggotakan 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 6 Agustus 1945 dengan memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat ke Saigon, Dalat, Vietnam untuk menerima informasi yaitu pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Sekutu di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita ini diketahui pertama kali oleh Sultan Syahrir dari golongan muda. Kemudian Sultan Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam. Syahrir mengusulkan Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena Sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang.
Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno dan Hatta. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada pukul 12 malam menjelang 16 Agustus 1945. Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pada 16 Agustus 1945, pukul 4:30, Soekarno dan Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sesampainya di Rengas Dengklok, niat para pemuda untuk mendesak Soekarno dan Hatta tidak terlaksana. Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Soebardjo datang beserta sekretaris pribadinya Sudiro pada pukul 5:30 WIB. Ahmad Soebardjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Setelah mendengar berita itu, Soekarno dan Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan RI. Perumusan teks proklamasi. Pada 16 Agustus 1945, pukul 20 WIB, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta dan tiba di Jakarta pada pukul 23 di rumah kediaman Laksamana Maeda. Di kediaman Laksamana Maeda inilah rumusan teks proklamasi disusun. Isinya Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibicarakan esok harinya. Kalimat pertama merupakan sumbangan dari saran Ahmad Soebardjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Pada pukul 04 WIB, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut dan seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk menggetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.